yang kesukaan aku? Udang. Udang? Udang. Udang? Kenapa sih? Jun, kok kamu nggak bilang sih kalau isinya udang? Kenapa kamu nggak suka? Aku itu alergi sama udang, Jun. Terus kamu biasanya kalau alergi udang kamu bawa obatnya nggak? Harus minum apa nggak? Hah? Jun. Dira. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa nafas, Jun. Bentar. Halo? Halo, ya, Dokter Hardi. Ya, hari ini praktek nggak? Praktek. Oke. Sebentar saya kesana ya sekarang ya. Ya, Juna. Oke, makasih. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Dira. Mbak, tolong Mbak, tasnya Mbak. Tolong Mbak. Seperti Juna. Mbak, sorry, menunya lagi. Ini Pak. Oh ya, makasih. Bapak kenal juga sama gadis ini Pak? Ya, dia putri saya. Dulu kan dia sering makan juga di sini. Loh Pak, kalau begitu putri Bapak yang barusan pingsan. Soalnya barusan saya lihat dia dibopong sama temannya mau dibawa ke rumah sakit Pak. Oke. Ya. Ambilin semua ya. Iya Pak. Juna, berhenti! Juna! Nggak salah lagi. Yang di sebelah dia pasti Saskia. Kenapa nggak diangkat? Tadi dia juga nggak mau berhenti. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan sama dia. Kania, kamu ada di mana? Kalau Papa datang dan kamu nggak ada, Papa pasti shock banget. Suster. Iya dok. Kania udah ketemu? Belum dok. Sepertinya pasien atas nama Kania sudah tidak ada lagi di rumah sakit ini. Saya sudah cari ke semua ruangan tapi tidak ada. Makasih. Marcel. Gimana keadaan Kania? Nggak ada masalah medis yang serius kan? Kania sekarang ada di ruang mana? Papa udah nggak sabar pengen ngeliat dia. Dan Papa yakin dia akan suka sama hasilnya. Ayo. Oh, Pak, sebentar. Perban Kania belum dibuka. Loh, kenapa? Memang belum waktunya untuk dibuka? Karena Kania hilang. Apa? Hah? Kania hilang? Kania tidak boleh. Ayo kita cari. Ya. Papa, iya. Papa tenang. Ya, aku janji aku ketemui Kania. Ya. Iya. Kania tidak boleh hilang. Kania kita harus bawa pulang Kania. Ayo kita cari. Ayo kita cari. Iya. Ayo. Aku cari. Ayo. Dokter, ini jadi sekarang gimana dok? Sabar sebentar ya. Saya sudah kasih antibiotik. Kemungkinan sesaat lagi dia akan sadar. Oke kalau gitu. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Ya, suster. Makasih ya dok, makasih sus. Saskia, kamu benar-benar mirip banget sama Saskia. Apalagi kalau lagi tidur kayak gini. Kalau aja kamu bilang sama aku kamu alergi udang, pasti kita nggak lagi di sini sekarang. Aku mau kamu cepat sadar ya. Pasti kamu nggak mau lama-lama di sini kan?
Iya, Jun. Dira, kamu baru sadar kan? Jun, makasih ya kamu udah anterin aku ke sini. Maaf banget aku udah ngerepotin kamu. Justru aku yang mau minta maaf sama kamu. Soal dari kemarin aku selalu bikin masalah. Masalah apa sih? Kemarin aku nggak sengaja nabrak anak kamu sampai masuk rumah sakit. Sekarang kamu di rumah sakit gara-gara pergi makan sama aku. Ya kamu sih nyusahin. Pakai acara melo segala. Gimana nggak kayak gitu? Kok kamu jadi nyalain aku sih? Kamu juga salah ya. Kamu udah tahu alergi udang, terus kamu nggak bilang-bilang. Sekarang kita lagi di mana sekarang? Rumah sakit gara-gara siapa? Kamu sendiri. Ya mana aku tahu. Ya harusnya kamu tahu dong. Ya aku tuh kan biasanya juga bilang kalau mau pesan makanan kalau aku itu nggak bisa makan udang. Tadi makanan kamu nggak ada udang-udangnya, mana aku tahu. Ya nggak bisa kayak gitu. Sekarang kalau kamu kenapa-napa, gimana? Coba pikirin dong. Kok kamu malah ketawa sih? Aku lagi ngomong serius loh. Nggak ada, lucu aja kalau buat kamu marah-marah ketimbang kamu melo. Jun, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Ya kamu cerita dong, mulai nggak asik deh. Ya aku sedih aja. Karena aku baru sadar kalau kamu tuh bukan Saskia. Karena kamu alergi udang, Saskia enggak. Dan aku mau minta maaf sama kamu. Kalau dari kemarin aku selalu maksain dan bilang kalau kamu itu Saskia. Dan kalau boleh jujur, aku tuh selalu berharap dan percaya kalau kamu itu dia, bukan Dira. Itu dirimu, hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku. Apa direntakan Kok aku dipukul? Tapi udah sadar kan? Ya dari tadi juga aku sadar. Ya bagus. Saskia nggak pernah mukul kamu kan? Ya Saskia nggak pernah mukul aku, terus mukul aku juga kenapa? Ya berarti aku Dira bukan Saskia. Apa? Aku lagi sakit, nggak boleh. Siapa yang mulai duluan? Nggak boleh. Siapa yang mulai duluan? Ya aku, tapi nggak boleh. Aku lagi sakit, nggak boleh. Hush. Untung aja ada telepon. Bentar ya. Halo Om. Halo, Juna. Kamu sengaja ya? Sengaja menghindar dari Om waktu di kafe tadi? Kafe. Maksud Om Juna ngindar dari Om tuh gimana? Tadi Om lihat kamu di kafe. Kamu kenapa nggak bilang kalau Saskia itu sudah ketemu? Om, Juna nggak ngerti Om. Maksud Om gimana ya? Kamu nggak usah nggak ngerti, Juna. Tadi pelayan kafe bilang kalau kamu sedang makan sama Saskia. Sekarang Saskia itu baik-baik aja kan? Oh, pasti Om Willy lihat aku sama Dira. Terus dia kira Dira itu Saskia. Sebentar Om. Om jangan salah paham dulu, biar Juna jelasin semuanya. Sudah, enggak. Sudah, kamu nggak usah bertele-tele. Sekarang bilang sama Om, kamu ada di mana. Om harus jemput Saskia. Om, yang tadi Om lihat itu bukan Saskia Om. Tapi dia memang mirip banget sama Saskia, tapi bukan Saskia. Kamu jangan bohongi saya, Juna. Masa cuma mirip? Ada apa ini? Bener dong Om. Kalau Juna ketemu Saskia, orang pertama yang Juna telepon pasti sama Om. Enggak, Om tidak akan percaya sebelum Om lihat langsung perempuan itu. Katakan sama Om, sekarang kamu ada di mana? Om harus jemput Saskia. Kamu di mana? Juna sekarang ada di rumah sakit. Nanti Juna Sherlock ya. Permisi, Bu. Ya. Terakhir sebelum Saskia
mengalami kecelakaan dan meninggal, dia itu sempat datang ke sini. Coba kamu cari tahu soal Saskia ke reception depan itu. Baik, Bu. Ada yang bisa Permisi, Mbak. saya bantu? Ya. Saya mau tanya, apakah Mbak pernah melihat perempuan di foto ini? Resepsionis kurang begitu tahu, Bu. Karena ada banyak orang yang keluar masuk di hari kejadian itu. Kenapa kamu nggak minta kepada mereka untuk mereka itu buka CCTV-nya? Saya sudah minta, tapi karena berhubungan dengan kematian seseorang, maka harus polisi yang membuka CCTV itu. Tapi berdasarkan keterangan polisi, Saskia itu meninggal karena mengalami kecelakaan. Dan hasil DNA juga menunjukkan kalau jenazah itu bukan Saskia. Ya kalau begitu kita harus cari petunjuk lain. Saya mau cucu saya betul-betul harus ketemu segera. Tunggu dulu, Bu. Tunggu sebentar. Kenapa kita nggak tanya saja sama tukang parkir hotel, Bu? Tukang parkir hotel? Mungkin dia sempat melihat waktu Saskia kesini. Oke, kalau begitu kita ke parkiran. Ya. Oke, Mari, Bu. ya, yuk. Mas! Mas! Bentar, Mas. Sebentar, Mas. Apa ya, Mas? Saya mau tanya, Mas. Apakah Mas pernah melihat perempuan ini? Saya ingat. Tolong ceritakan kepada saya apa yang Anda tahu. Saya butuh informasi tentang cucu saya. Kalau nggak salah, cewek yang ada di foto itu sempat berantem, Bu, sama seorang perempuan. Dia marah-marah gitu. Kalau nggak salah, dia sempat ngancam bakalan bilangin ke papahnya. Siapa perempuan itu? Aduh, saya nggak tahu, Bu. Saya kan cuma ngeliat. Jangan-jangan perempuan itu Elisa. Apa perempuan itu ini? Iya, ini orangnya. Dia juga sama cowok waktu itu. Cowok itu selalu ngebelain dia, Bu, saat dia berantem sama cucu ibu. Terima kasih ya informasinya. Isi. Oke. Siapa laki-laki yang sama Elisa? Apa mungkin Elisa selingkuh terus ketahuan Saskia? Kalau gitu, jangan-jangan Saskia... Kenapa nggak ada laporan dari Iqbal ya? Apa dia nggak berhasil cari tahu tentang Saskia? Tapi harusnya dia kan kasih laporan apapun yang terjadi. Halo sayang, kamu nggak usah khawatir. Aku udah atasi semuanya. Kamu jangan bercanda ya Iqbal. Kamu udah habisin Saskia belum? Aku sudah deal dengan Saskia palsu. Hah? Kamu jangan main-main deh. Posisi kita tuh sekarang di posisi yang gawat loh Iqbal. Kalau sampai ketahuan kita semuanya hancur. Lagian mana bisa sih Saskia kok dipalsuin? Apa sih maksud kamu? Kan udah aku bilang, kamu tenang aja. Biar aku yang atur semuanya. Ngerti? Kita pasti aman. Sekarang gini, kamu bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kamu biasa aja ya, paham ya? Mama sudah tahu semuanya, Elisa. Halo? Halo? Halo?
sekarang kamu ngaku sama mama. Siapa lelaki yang kamu ajak selingkuh di hotel itu? Mama ngomong apa sih, Ma? Aku nggak pernah selingkuh sama siapapun. Aku setia sama Mas Willy. Kamu nggak usah bohong sama mama. Ini kan gara-gara Saskia lihat kamu selingkuh, kamu mau singkirkan dia. Kamu untuk menghilangkan jejak kejahatan kamu, iya kan? Kamu tuh bener-bener jahat, Elisa. Sangat jahat. Ma, kenapa Mama tampar aku, Ma? Aku gak seperti yang Mama tuduhkan. Aku juga bingung Saskia menghilang. Lagi pula aku ibu kandungnya, jadi aku gak mungkin merencanakan pembunuhan Saskia, Ma. Kamu bohong. Kalau sampai Saskia berhasil ditemukan, semua bukti-bukti kejahatan kamu akan terungkap. Gawat. Aku harus segera membantu Elisa. Riri harus segera hadir menjadi Saskia. Ya Allah, jawab ibu dong, Ri. Kamu tuh mau pergi kemana sih? Ih, ibu mau kemana kek? Itu bukan urusan ibu. Loh, kamu kan anak ibu, Ri. Ibu harus tahu kamu pergi kemana. Mana bawaannya banyak banget lagi. Emangnya kamu kemana sih, Nak? Mau kerja, Bu. Puas. Masih ada lagi pertanyaan yang ingin ibu tanyakan? Kerja di mana, Ri? Ya ampun, Bu. Kepo banget sih, Bu. Riri aja gak pernah kepo kok sama ibu. Ya ibu harus tahu lah kamu mau pergi kemana. Kalau kamu gak kasih tahu ibu gak izin kamu pergi. Udah. Ri, lu gak usah izin. Gue izinin. Loh, Mas, kok kamu malah biarin Riri pergi sih? Harusnya kamu tahan dong, Mas. Jang, dia tuh cari duit, kerja. Emang lu bisa ngasih duit? Nih, gue sampai jual ini nih. Nih, gue mau jual. Mana laku itu dijual? Udah, ayo. Berangkat, gue anterin. Tunggu dulu. Ini kan yang kerja Riri. Ayo ngapain ikutan? Lo gimana sih? Lo harus kompak. Kalau nggak susah lo keluar. Ayo. Enggak. Riri pergi sendiri. Riri, jangan pergi, Riri. Mas. Riri. Ya Allah. Riri. Tunggu dulu dong. Lo bilang dulu sama ayah. Lo mau kemana? Riri mau pergi kerja ya. Iya kerja juga taunya kemana, Ri? Ya udah sih, Riri mau pergi kerja. Ayah jangan ngikutin Riri ya. Rese deh. Aduh. Woi! Wah, belepotan gini loh. Mau kerja gimana? Ri, tuh. Ada toilet. Ini ganti baju dulu. Yuk. Ayo deh, yuk. Ayo. Jun. Mira, nih obatnya. Terus kata dokter, katanya kamu harus habisin semua obatnya ya, terutama yang antibiotik nggak boleh nggak habis. Soal semua biayanya udah aku bayar kok. Makasih ya Jun. Yaudah sekarang kita yuk pulang. Ayo. Dira, kamu tunggu di sini sebentar ya. Katanya udah boleh pulang. Iya udah boleh pulang, cuman tadi aku ditelepon sama papanya Saskia, dia mau ketemu sama kamu sebentar aja. Gak apa-apa kan? Ya kan aku bukan Saskia. Iya aku tahu, cuman tadi waktu aku udah bilang sama dia, tapi papanya Saskia nggak percaya, makanya dia mau kesini, dia mau ketemu sama kamu sebentar aja. Ya udah, tapi jangan di sini lah. Aku tunggu depan aja ya. Oh ya udah, mau tunggu depan aja. Kamu nggak mau istirahat? Nggak usah. Udah, yuk. Ya udah, ayo sini. Lu belepotan. Lu ganti deh, senang. Ya udah, ganti dulu ya. Sini, gue pegangin. Udah gue pegangin. Ntar kalau ada apa-apa, kan repot lo. Ini kan semua keperluan lo. Udah, cepetan lu ganti. Ya udah pegang dulu ya. Iya, takut amat lu. Pat. Sampai cemong begini gue.
Ya, kok dikunci sih? Ya bukain ya, nggak lucu ah. Lo biar lo gedor-gedor juga nggak bakalan bisa. Udah lo situ aja ganti baju, mandi lo. Ya buka ya, nggak lucu ah. Ayah! Lo sih timbang gue manajerin nggak mau. Lo pelit makanya kalau punya rezeki bagi-bagi. Bener-bener ya. Mana Ririnya nih? Jam segini belum datang juga. Wah, kemana tuh anak? Beneran ayah ya? Buka ya! Wih, telepon nih. Jangan diangkat ya teleponnya. Ayah! Biarin gue angkat. Halo? Kok suara cowok sih? Ayah! Halo? Halo? Riri mana? Iya, lo tenang aja. Gue lagi jalan ke tempat lo nih. Kalau lo mau ngomong sama Riri, lo ngomong sama gue dulu. Denger ya, saya itu mau bicara sama... Gue kan bapaknya, bos. Riri mana? Ya, kalau setiap informasi itu, bos, ada harganya. Lo mau tahu di mana Riri? Ya, ngertilah. Ternyata dia cuma mau meras aku. Kalau bukan karena terpaksa, aku nggak bakal ladenin dia. Aku harus berhasil bawa Riri demi keselamatan Elisa. Gimana, bos? Mau ngasih gak? Gimana cara keluarnya nih? Pak! Astagfirullahaladzim! Setan! Saya bukan setan. Saya orang. Terus kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Kamu mau ngemaling ya? Kamu maling di kantor ini? Atau kamu mau ngeprank saya? Enggak. Saya Saskia, anaknya Pak Willy. Saskia? Kamu jangan bohong ya. Mbak Saskia itu sudah lama meninggal. Saya belum meninggal. Tapi emang saya kecelakaan berat, makanya muka saya diperban semuanya kayak gini. Tapi saya gak mau, saya Saskia. Tolong kasih tahu Pak Willy sekarang ya. Maaf ya, saya nggak percaya. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Saya beneran Saskia. Saya punya bukti. Nih, jahitan ini. Kalau kamu kasih tahu papa saya, pasti dia langsung tahu kalau saya Saskia. Kalau nggak percaya, kamu punya HP? Kamu punya HP kan? Iya, saya punya. Foto ini, kasih ke papa saya, kasih Pak Willy. Ya, halo, ada apa? Malam, Pak. Di depan kantor ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Bu Saskia, Pak. Ini maksud kamu bagaimana? Ya kan kamu tahu sendiri wajah anak saya itu seperti apa. Maaf, Pak. Saya nggak bisa melihat dengan jelas karena wajahnya tertutup perban, Pak. Oh, enggak. Itu pasti penipu. Oke? Tapi, Pak, dia meminta saya untuk mengirim sebuah foto, Pak. Foto apa? Ya udah, cepat kirim. Baik, Pak.
Ada-ada aja. Apa? Luka ini? Ya, aduh. Apa itu? Saskia! Sayang. Berarti, jangan-jangan dia memang benar Saskia, dan dia luka-luka. Itu kan wajar karena Saskia terakhir mengalami kecelakaan. Willy, Om. Om, ayo kita ketemu sama orang yang mirip sama Saskia sekarang. Oh, Juna. Soal itu iya. Sepertinya Om memang salah paham. Kayaknya pelayan di kafe tadi itu salah melihat orang. Cewek yang jalan sama kamu itu dibilang Saskia. Padahal kan biasa, di luar sana banyak orang yang mirip-mirip aja. Juna, Om harus pergi sekarang ya. Sorry ya. Tapi Om. Juna. Kamu kok lama banget sih, aku tungguin. Sorry, tadi aku habis ketemu sama Om Willy, tapi Om Willy malah pergi. Kamu ada masalah? Enggak ada masalah apa-apa. Cuma aku bingung aja, tadi kan Om Willy bilang mau ketemu sama kamu. Sekarang Om Willy malah pergi. Ya udahlah. Ya udah, aku antar kamu pulang aja ya, supaya kamu bisa istirahat, oke? Oke, yuk. Bener-bener ya si Ayah. Aduh, gimana ini? Ini uangnya. Dan uang ini akan menjadi milik Anda, tapi Riri harus cepat dibawa ke sini. Gampang. Asik, diturutin. Gue minta lagi ya. Bener-bener ya si Ayah. Bos. Sorry, nih bos saya sorry. Gue kayaknya berubah pikiran. Harganya nggak segini. Gue minta 2 kali lipat. Apa? Nggak salah dengar saya. Anda mencoba memeras saya dan memanfaatkan situasi ini, ya? Oh, jangan begitu, bos. Ya gue cuma bilang ada duit, ada barang. Terserah kalau lo nggak mau. Mau nggak? Batal nih. Yang udah lo kasih nggak bisa lo minta lagi. Serius lo? Mau gak? Om Iqbal, sini. Om, yuk kita pergi. Udah, ini Ayah saya agak gila nih Pak. Yuk. Ri. Waduh. Udah. Ri, jangan begitu dong. Ri. Ri. Lo jangan curang dong, Ri. Udah. Ri, wah lo masa sama Ayah sendiri begitu lo. Ri, bukan Ri. Wah, nggak asik lo. Wah, Ri. Ah, pelit lo.
Woi! Kita harus segera merubah diri kamu menjadi Saskia. Oke. Jadi bagaimana, Pak? Saya sedang menuju ke sana. Suruh anak gadis itu untuk menunggu saya. Jangan dibiarkan kemana-mana, mengerti? Baik, Pak. Pak Willy bilang beliau mau menuju ke sini. Sebaiknya Mbak tunggu di sini ya. Serius, Papa udah datang ke sini kan? Makasih ya. Kalau begitu duduk dulu, Mbak. Papa, aku nggak sabar ingin ketemu sama Papa. Aku ingin segera pulang ke rumah, Pak. Ayo Riri, masuk. Selamat datang Pak Iqbal, Mbak Riri. Perkenalkan, saya Rosa. Saya akan bantu Mbak Riri untuk tampil lebih mantap. Rosa, tolong kamu bantuin dia untuk memilih baju yang sesuai dengan seleranya Saskia. Ya, nanti setelah itu tolong kamu dandani dia, rambutnya semuanya harus mirip dengan Saskia. Dan tolong, kamu harus bisa jaga rahasia ini. Siap bosku, saya akan urus gadis preman itu dengan serius. Seserius transferan bos ke rekening saya. Kamu tenang aja. Kamu nggak akan nyesal tolongin saya. Ya. Oh ya, satu lagi. Nanti habis kamu dandanin dia, kamu antar dia ke ruangan rapat. Saya pinjam ruangan rapat kamu dulu. Ya. Oke bosku, pakai aja ruangan saya, nggak apa-apa kok. Mahal banget sih. Baju begini doang. Om Iqbal, ini baju pilihan Riri. Tapi bayarin ya. Hei Riri, siapa yang suruh kamu milih baju sesuai dengan selera kamu sendiri? Kamu ini harus jadi Saskia, bukan Riri. Kamu mau duit kan? Kalau kamu mau duit, ikutin perintah saya. Biar nanti Rosa aja yang bantuin kamu untuk pilih baju. Kita harus belanja yang penting-penting aja. Iya deh. Yaudah, ayo Mbak Riri, ikut saya. Riri, mau kemana? Ganti baju. Nah. Ini udah bagus banget. Bagus. Udah mirip Saskia belum? Baru bajunya aja yang mirip. Muka kamu juga harus dipermak. Udah kayak Saskia nih. Perfect ya. Ih, kurang ini bedaknya. Tebelin dong. Mbak Riri, denger ya. Ada perbedaan antara orang kaya beneran dan orang kaya bohongan. Kalau orang kaya beneran itu, dia tidak mau terlihat kalau mereka itu kaya. Tuh. Dandanannya aja sederhana, rambutnya juga sederhana, tapi terlihatnya berkilau. Jangan ditambahin lagi, Em. Kita mau ngapain lagi sih? Udah, masih banyak pelajaran untuk kamu menjadi Saskia. Yaudah yuk. Ayo. Oke, kita tambah lagi dong bayarannya. Tenang aja, ayo. Permisi Pak Iqbal, ini Saskia. Ayo, duduk.
kalau gitu saya tinggal ya. Ya. Gimana Om? Udah mirip Saskia belum? Nah, ini sekarang kamu benar-benar mirip dengan Saskia. Tapi gini, selain itu, kamu juga harus belajar sikap-sikapnya Saskia. Bagaimana cara dia makan, cara dia jalan. Kamu harus perhatiin. Dan yang paling penting, kamu juga harus hafal setiap sudut ruangan rumah Saskia. Kan nggak lucu kan? Kalau nanti kamu di dalam rumah itu, kamu nggak tahu kamar tidur kamu yang mana, kamar mandi yang mana, dapur yang mana, ruang tamu yang mana. Om, kalau kayak gitu berarti Om harus beri itu lebih banyak. Masa banyak banget sih yang mesti dihafal? Berarti kamu masih mau kembali ke rumah jelek kamu itu ya? Kamu perhatiin itu ya. Kamu nggak mau tinggal di rumah ini. Itu rumah Saskia? Ya. Nah, ini kolam renangnya. Ada di halaman belakang rumah. Ada kolam renangnya? Pak, Papa saya udah di mana ya? Boleh tolongin teleponin lagi nggak, bilang kalau anaknya udah nungguin, Saskia udah nungguin. Maaf Mbak, saya ini kan cuma satpam. Saya mana berani telepon beliau terus-menerus. Dan lagi pula Pak Willy tadi bilang, beliau udah mau menuju ke sini. Kalau saya telepon terus-terusan, yang ada saya kena semprot. Lebih baik Mbak tunggu aja di sini. Mau cari siapa, Bang? Ayo ikut. Masuk. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Marcel, ternyata kalian. Marcel, kalian tega banget sih. Kenapa kalian? Itu orang-orang seruan kalian gak malah sih. Itu bapak aku, mau tolongin Pak, aku kangen banget sama Bapak. Kan ya, kenapa kamu kabur dan marah-marah seperti ini kan ya? Kamu pikir Papa akan diam saja, membiarkan kamu kabur pergi dari Papa? Seluruh sudut klinik Papa sudah Papa pasang CCTV. Jadi semua jelas terlihat. Pada saat kamu naik ke mobil sampah, kamu kabur. Terus Papa suruh orang cari supir mobil sampah itu. Dan supir mobil sampah itu tahu kamu turun di depan kantor tadi. Kenapa dengan kalian? Hah? Ada apa ini? Maaf Pak, tadi kami diserang para segerombolan preman Pak. Iya betul Pak. Kalau begitu sekarang Saskia di mana? Tadi Mbak Saskia dibawa oleh para gerombolan preman yang menggunakan mobil warna silver Pak. Dan mereka pergi ke arah sana Pak. Sia, kenapa kalian gak buru-buru kasih tahu sama saya?
Marcel, aku mau sama kamu. Marcel, kamu lihat mereka di TV nyariin aku. Mereka bahkan gak tahu aku masih hidup atau udah mati. Marcel, tolongin aku. Aku mau sama kamu, Marcel. Kanya, kamu tetap tidak boleh pergi, Kanya. Kamu tidak boleh pergi. Marcel. Marcel. Ikut saya. Mau apa, Marcel? Mau apa, Marcel? Marcel. Marcel, Kania, sebentar. Marcel, apa-apaan kamu ini? Bisa-bisanya kamu nurunin istri kamu sendiri di jalanan seperti ini. Ayo, Kania, masuk kita pulang. Ayo kita pulang. Papa dengerin saya ya. Papa sadar dong. Ini Saskia, Pak. Ini bukan Kania. Papa nggak boleh kelewatan batas, Pak. Kalau Papa berperilaku seperti ini, Papa bisa ditangkap polisi dan Papa bisa masuk penjara. Aku nggak mau kehilangan Papa. Kita sama-sama cinta dan sayang sama Kania. Tapi ini Saskia, ini bukan Kania. Kania. Saskia, sekarang kamu pergi dari sini. Kania. Pergi. Jangan, Kania. Kania. Saskia, kau pergi. Saskia, Kania. pergi. Kania. Papa, sudah. Kania. Papa, sekarang kita pulang. Ya, kita pulang. Kania. Bukan itu bukan Kania, itu Saskia. Sial, mobil yang barusan tadi itu pasti mobil membawa Saskia. Kenapa aku tidak bisa merasakan kalau Saskia sudah ada di dekat aku? Padahal dia begitu dekat dengan aku. Tenang Saskia, Papa pasti akan menemukan kamu, nak. Astaga, siapa itu? Aku pakai bengong lagi. Maaf, kamu nggak apa-apa? Kamu? Ibu bukan yang di rumah sakit? Apa? Ini Saskia, Pak. Saskia? Ini kamu Saskia? Gak mungkin. Ini Saskia, Pak. Saskia. Papa tolong gak percaya nih. Ya Allah. Ini benar kamu, nak? Hah? Saskia! Saskia! Ya Allah. Papa memang gak percaya dengan berita itu? Papa memang dari awal gak pernah percaya kalau kamu tuh sudah gak ada, sayang. Ya Allah. Allah memang baik sama kita, nak. Allah masih mempertemukan kita lagi. Kamu kepelukan Papa lagi. Aku percaya, Pak. Aku percaya Papa nyariin aku. Aku percaya Papa nyariin aku terus, Pak. Iya, sayang.
Rifki, Mama bawain mainan nih nak buat kamu. Aduh, Pak, kamu kenapa tidur di sini? Mbak Dira, Rifki mana? Rifki di kamar, Mbak. Ya udah. Aduh ya Allah, berantakan banget sih Rifki. Aduh. Tirta? Dira. Mbak, jadi tadi tuh Rifki nangis terus Mbak, nyariin Mbak Dira, teriak-teriak, Mama. Nah, untung aja Mbak, tiba-tiba Mas Tirta dateng. Nah, Mas Tirta tuh Mbak, wah keren banget Mbak, akalnya tuh banyak banget Mbak. Jadi Mbak, pertama itu Mas Tirta tuh yakin kalau Rifki itu nangis gara-gara kelaparan. Nah, akhirnya tuh Mas Tirta bikinin nasi goreng deh buat Rifki. Tahu nggak, Rifki itu Mbak makannya disuapin sama Mas Tirta. Nah, abis makan nasi goreng Mbak, dia itu beliin pistol-pistolan, yang pistol-pistolan air itu loh Mbak. Dia beliin 2, satu buat Rifki, satu buat Mas Tirta. Dan mereka main pistol-pistolan. Ya ampun Mbak, Rifki tuh seneng banget Mbak main sama Mas Tirta. Ulfa jadi ikut seneng Mbak ngelihatnya. Kenapa? Kenapa capek? Aku capek. Capek? Terus mau apa? Aku pengen tidur. Mau tidur? Iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah masuk kamar. Jagoannya udah mau ngantuk. Nah gitu Mbak ceritanya. Hebat ya Mbak Mas Tirta. Emang baik banget tuh Mbak Mas Tirta. Mbak, kayaknya ya Mbak, Mas Tirta itu cocok loh Mbak jadi bapaknya Rifki. Aku gak nyangka Tirta sayang banget sama Rifki. Maafin aku Tir. Maafin aku karena selama ini selalu menolak kamu. Mbak Dida, Ulfa mau nyuci penggorengan. Tadi tuh abis Mas Tirta masak nasi goreng belum dicuci. Cuci piring dulu ya Mbak. Makasih ya Pak. Iya Mbak. Tirta, kamu kecapean ya? Enggak kok, tadi habis main kuda-kudahan sama Rifki. Ya udah kalau kamu masih capek, kamu tidur dulu aja ya. Biar aku ke belakang bantuin Ulfa. Ya, enggak usah, udah. Kamu kan udah pulang, sebaiknya aku yang pulang ya. Rifki juga bakalan seneng kalau ada kamu di sini. Dia pasti nggak akan nangis. Ya udah, sebaiknya aku pulang ya. Tirta. Kamu kenapa sih baik banget sama aku? Terus kenapa kamu nggak nanya aku habis dari mana? Kamu habis pergi sama Juna kan? Aku tadi lihat kamu naik mobil dia. Terus kamu nggak marah sama aku? Alasan aku marah apa, Dir? Aku kan sama kamu gak ada hubungan apa-apa. Jadi buat apa aku marah? Ya aku hanya
kepikiran aja sama Rifki. Aku tahu kalau dia pasti nggak bisa tidur kalau nggak ada kamu kan. Makanya aku datang ke sini temenin dia. Makasih ya Tir, kamu udah baik banget sama aku. Aku sering banget ngecewain kamu, Tir. Aku... Astagfirullah, udahlah. Apaan sih? Kayak anak baru aja. Udah, aku pulang ya. Dah. Bye. Aku jadi terharu sama kebaikan kamu. Belum ada lelaki yang begitu perhatian sama Rifki. Seperti perhatian Tirta. Aku betul-betul gak boleh ingkarin janji aku sama Tirta. Kalau suatu hari aku sudah membuka hati, maka lelaki pertama yang aku terima adalah Tirta. Pak polisi, perempuan ini yang saya laporkan. Tolong tangkap dan tahan dia. Saya yakin dia yang sudah cucu saya. Mama ngomong apa sih, Ma? Elisa mohon, Ma, jangan, Ma. Elisa nggak mungkin ngebunuh Saskia. Saskia itu anak kandung Elisa, Ma. Apa yang tidak mungkin, Elisa? Kamu selalu jahat sama Saskia sejak dia masih kecil. Dan saya, omanya, dan juga Willy, kita betul-betul menjaga dia supaya tidak terjadi apa-apa karena kelakuan kamu. Tahan dia, tahan, bawa ke kantor polisi. Dan surat laporannya segera saya susulkan. Mama tolong, Ma, jangan, Ma. Kalau ibu merasa tidak bersalah, nanti ibu jelaskan semua di kantor polisi. Bawa dia, Pak. Siapa? Jangan, Ma. Mama. Pak, saya nggak melakukan tindakan apapun, Pak. Pak, saya bisa jelasin semuanya. Saya tidak melakukan apapun, Pak. Pak, tolong, Pak, jangan, Pak. Iqbal, tolongin aku, Bang. Kamu tenang aja ya. Pak polisi, tolong ikut saya ke dalam ya. Baik, baik. Lepas! Bugin. Iqbal, Bu Gina, mau apa kamu datang ke sini? Kenapa Elisa kamu bawa lagi? saya rasa tidak perlu membawa Bu Elisa ke kantor polisi. Karena Bu Elisa nggak bersalah. Kamu itu cuman karyawannya Willy. Kenapa kamu ikut-ikut belain Elisa? Atau jangan-jangan kamu itu terlibat dalam masalah ini ya? Apa kamu yang dimaksud tukang parkir itu? Ya, kamu. Maaf Bu Gina, memang saya cuma karyawan dan maaf saya lancang. Tapi saat saya mendengar Saskia hilang, hati saya sangat sedih. Makanya saya ikut mencari. Dan akhirnya saya berhasil mendapatkan Saskia. Saskia! Saskia. Saskia. Oma. Oma. Saskia. Saskia kangen banget sama Oma. Oma gak nyangka kamu masih hidup, Nak. Ini rahmat buat Oma. Oma gak pernah nyangka kalau Oma masih bisa memeluk kamu, sayang. Pak polisi, saya rasa urusan di rumah kami cukup keluarga ini saja menangani. Terima kasih atas waktunya, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Udah, Oma. Udah, Oma, jangan nangis lagi ya. Ya, sayang.
Nanti Saskia buatin teh chamomile sama cinnamon roll kesukaan Oma. Ya? Iya sayang. Ayo kita duduk. Ayo Oma. Saskia, Oma tuh betul-betul bingung. Sebetulnya apa sih yang terjadi sama kamu? Polisi menduga kalau kamu itu jatuh ke jurang bersama dengan mobilnya Mama. Terus Oma juga penasaran, kalau memang kamu selamat dari kecelakaan itu, kenapa kamu gak langsung pulang? Oma, nanti ya Saskia ceritakan semuanya ke Oma. Saskia mau ke toilet dulu sebentar ya. Oh, iya. Oma menunggu. Iya. Ma, Elisa juga ke belakang sebentar ya, mau ke dapur minta tolong sama Bibi bikinin minum untuk kita semuanya, ya? Iya. Bu, saya juga izin ke toilet dulu ya sebentar. Iya. Aku tuh heran deh, kok Saskia bisa nurut banget sih sama kamu? Aku kan udah bilang sama kamu, dia itu Saskia yang palsu. Palsu gimana? Mirip banget tuh gitu sama Saskia. Orang kembar aja, gak bisa seidentik itu Iqbal. Hebat kamu. Ya, aku sendiri juga bingung. Kenapa ada anak yang bisa mirip banget dengan Saskia yang asli. Dan kita harusnya bersyukur. Keberuntungan ada di pihak kita. Aku berhasil menemukan anak itu. Anak yang mirip banget dengan Saskia. Sekarang, kamu jangan pernah ragukan aku lagi sama kamu. Aku gak main-main sama kamu. Aku gak main-main mencintai kamu. Apapun aku lakukan, yang penting hati kamu senang. Mulai hari ini, kamu jangan pernah ragu lagi. Aku akan selalu ada di samping kamu. Makasih ya Iqbal. Sayang, ini oma kamu pasti akan pingsan kesenangan melihat kamu pulang. Cepetan ke motornya sayang ya. Iya, Pak. Mama, sini Ma. Willy datang bawa berita besar buat Mama. Berita yang paling membahagiakan buat rumah kita, Ma. Mama. Willy! Ma. Ya ampun Willy, dari tadi Mama itu telepon kamu tapi kamu nggak angkat-angkat. Mama juga ada berita besar buat kamu. Saskia ketemu. Willy, dari mana kamu tahu kalau Saskia sudah ketemu? Iya ya, karena Willy bawa Saskia ke sini, Ma. Waduh, maksudnya Saskia yang asli udah ketemu? Jangan-jangan Willy beneran nemuin Saskia yang asli. Loh, Mama tahu dari mana kalau Saskia sudah ketemu? Maksud kamu apa Willy? Saskia sudah ketemu, Iqbal yang bawa ke sini, Iqbal yang menemukan Saskia. Ma, nggak mungkin, Ma. Ini Willy bawa Saskia ke sini. Lihat, Saskia ada di sini. Saskia, sini. Elisa, si Riri ini kan Saskia palsu. Jangan-jangan gadis yang diperban itu benar-benar Saskia.
Pak, Oma, ini siapa? Kok mukanya mirip banget sama Saskia? Dia siapa? Heh, kamu siapa sebenarnya? Kok ngaku-ngaku jadi Saskia? Lo yang siapa? Muka diperban kayak gitu maksudnya apa coba? Mau nipu keluarga kita? Iya. Saskia itu ada betulnya. Kalau wajah kamu diperban kayak gitu, bagaimana kita tahu kalau kamu itu Saskia yang sebenarnya? Oma kok tega banget sih sama aku, Oma? Oma, muka aku kayak gini kan aku tuh kecelakaan berat. Makanya muka aku diperban kayak gini. Dan dokter yang ngerawat aku, Oma, dia tuh orangnya sakit jiwa. Aku sampai lari dari rumah itu, kabur dari rumah sakit itu supaya aku bisa ketemu sama Oma sama Papa. Halah, udah kayak sinetron aja kecelakaan terus dirawat sama dokter yang gila. Saya nggak ngomong sama kamu ya, saya juga nggak kenal kamu siapa. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Aku Saskia. Saya yang Saskia. Aku yang Saskia. Aku yang Saskia. Lagian ya, Papa, Oma, muka aku tuh sebenarnya udah sembuh kok, udah sembuh. Aku cuma nggak berani aja buka sendiri. Kalau misalnya udah dibuka, Papa sama Oma bisa tahu kalau aku Saskia yang asli. Aku beneran Saskia. Aku Saskia. Aku Saskia. Aku Saskia. Udah, oke. Papa besok. Saya besok akan telepon dokter untuk membuka verban kamu, ya. Jadi nggak usah ada pertengkaran lagi di malam ini. Saya dan ombak kalian ini udah cukup bahagia sekali karena punya dua Saskia di rumah ini. Walaupun yang satu tuh palsu, nggak tahu maksudnya apa. Iya. Pokoknya yang penting salah satu di antara kalian itu adalah yang asli, oke? Iya, setuju. Oma juga udah lega. Walaupun ini membingungkan. Ya, tapi lebih baik sih. Tapi ini yang lebih baik buat aku, Oma. Coba bayangin aja kalau misalnya Oma sama Papa tiba-tiba pulang ke rumah terus lihat ada orang yang mirip sama misalnya Oma sama Papa. Aku nih, aduh, ini mengerikan buat aku. Aku capek, aku mau istirahat aja. Mau kemana kamu? Iya, mau ke kamar. Ya, ini kamar aku. Ya, ini kamar aku. Maaf. Gimana? Ini kamar aku. Kamu mau ngapain? Udah jangan berkali lagi. Apa sih kalian ini? Udah. Papa kok mau aja sih tipu sama dia? Dia tuh penipu tau gak sih, Pak? Lagi siapa sih yang bawa ke sini? Udah. Cukup. Yang mana Saskia yang asli? Dua-duanya tahu kebiasaan masing-masing. Dan kebiasaan orang-orang di rumah ini. Pokoknya begini saja. Malam ini kalian berdua tidur sama-sama. Kalian dikurung sama-sama satu kamar. Iya, hanya satu malam saja. Gak mau. Aku gak mau lo tidur sama aku. Aku juga gak mau tidur sama kamu. Aku juga gak mau tidur sama kamu. Udah. Kalian jangan bikin pusing Oma. Kalian berdua tidur di kamar tidur tamu. Sampai besok jelas semuanya. Gak usah pakai oma-omaan. Kalian tidur berdua di sana sampai semuanya terbukti siapa yang Saskia asli. Ya, saya setuju. Ayo cepat sana. Masuk ke kamar tamu. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Ayo masuk. Siapa sih sebenarnya anak itu? Kenapa mukanya bisa sama banget sama aku? Gue harus lebih jago acting lagi.
Aku harus hati-hati. Perasaan aku gak enak banget. Mudah-mudahan ya muka si Saskia tuh hancur. Jadi secara tampang udah pasti menang gue. Gue sumpahin, bopeng-bopeng tuh tampangnya. Mas Rudi, Riri, aku betul-betul gak sanggup lihat kelakuan kalian berdua. Aku kerja keras sampai tidak peduli lagi sama diriku sendiri. Tapi hasil kerjaku cuma dipakai buat main judi. Jahat, jahat sekali kalian. Rifki janji ya sama Tante Ulfa. Pokoknya Rifki harus janji kalau ada orang yang ngajak Rifki jangan langsung mau. Nih, pokoknya nih kalau bisa pegangan tangan kita jangan sampai lepas. Ya sayang? Nanti kalau misalnya Rifki hilang atau diculik, Tante Ulfa kan sedih. Janji ya? Ya Tante, sekarang Rifki lebih hati-hati lagi kok. Bener? Janji? Janji. Ya elah, dia lagi. Aduh, Mas ini ya, masih aja deh jual mehong. Udah jelas-jelas ketahuan kalau dia tuh naksir banget sama gue. Masnya, masih inget kan sama aku, Ulfa yang cantik itu? Ya, masih ingat. Bu, ibu yang waktu itu ngasih kue ke aku kan? Yang waktu itu, Bu. Bu, tahu nggak? Kuenya enak banget. Dua-duanya aku habisin. Iya, kamu Rifki ya? Iya, Bu. Kamu suka kuenya? Suka banget. Sini, duduk sini sayang. Ibu kasih lagi, kau mau nggak? Ini ada yang enak sayang. Kamu sendiri? Iya, Bu. Rifki mau yang mana? Nah, terserah, Bu. Nah, yang ini kayaknya enak. Ini buat Rifki. Bu, kita makan bareng-bareng ya. Tapi Ibu jangan nangis. Soalnya kalau Rifki nangis, Mama kasih kue buat Rifki. Abis itu Rifki makan. Terus hati Rifki jadi seneng deh. Oh, kamu pinternya. Udah Ibu juga makan ya. Iya. Yuk, kita makan sama-sama. Kamu pinter sih, Nak. Bisa nggak bukanya? Bisa. Nih udah kebuka. Rifki yang ini, Ibu yang ini ya. Cobain ya. Coba makan, Bu. Makan berdua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak. Enak. Habis itu, Ibu teriak enak. Kenceng banget. Gitu ya? Coba ya. Enak. Ibu seneng kan? Seneng. Sebenarnya Ibu lebih seneng karena ada Riri. Kamu baik banget sih, Nak. Pintar sekali. Iya, makan lagi. Ya Allah. Aduh, kebangetan si Ajeng. Dia pergi dagang main pergi-pergi aja kagak ninggalin Acan. Gua kagak dikasih sarapan, kopi juga kagak ada. Apalagi duit boro-boro lagi. Si Riri juga tuh. Semenjak pacaran sama orang tua itu tuh. Jadi lupa sama gue. Padahal gue sayang banget sama dia dari kecil. Walaupun dia tuh anak tiri gue. Gue juga yakin dia tuh sayang sama gue sebenarnya. Gara-gara itu tuh pacar dia tuh yang tua itu. Begini perut keroncongan, belum makan, kemana nyari si Ajeng nih? Nu dia nu. Ajeng.
Wah, lo kebangetan lo. Iya, Mas. Pergi jualan kagak ninggalin apa-apa, gue juga lapar lah gue. Rese lo, mana nggak ninggalin kopi, duit. Si Riri juga main cabut-cabut aja. Parah lo. Aku kayak kenal Om ini ya. Yang waktu itu nyulik aku. Astagfirullahaladzim. Bang, gue nemuin baby gue, nggak ada urusan sama lo. Tapi itu beneran, mukanya mirip banget. Dek, namanya tampang itu di mana-mana banyak yang mirip. Om orang baik, sembarangan. Mas, mau ngapain? Mas, kamu mau ngapain? Mas, jangan dong, Mas. Mas, balikin itu buat modal besok, Mas. Ada orang jahat. Tolong. Mas, jangan. Mas, ya. Kenapa bang? Tolong, ada orang jahat. Ini orang Pasti jahat. anak itu. Cuma bercanda. Enggak, dia jahat, Om. Enggak, bohong. Biasanya anak kecil itu jujur. Biar aja. Kita bawa ke kantor polisi. Ayo. Waduh. Kejar dia. Jangan. Mas, Pak. Astagfirullah, Rifki, kamu ngapain sayang di sini? Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Nanda. Iya. Ayo kita berangkat nanti kita terlambat loh. Ayo cepet. Aduh, Mas, udah Pak, ya Allah. Jangan pukul suami saya. Aduh. Ya Allah. Mas, kamu nggak apa-apa, Mas. Ya Allah. Lo sih, gara-gara lo deh. Gue jadi babak belur gini. Tuh ambil lo, sana lo. Nggak usah peduliin gue. Mumpung Saskia masih tidur, aku bisa dengan mudah menghabisi dia. Sebelum semuanya terbongkar, kamu harus lebih dulu mati, Saskia. Kamu! Kenapa kamu teriak-teriak? Cepat katakan kenapa kamu sampai teriak minta tolong, ada apa? Om Iqbal mau aku, Pak. Iqbal, bener yang barusan dibilang sama Saskia? Apa-apaan kamu ini? Hah? Mau apa kamu? Iqbal, kenapa kamu lakukan itu? Kamu itu kan sudah lama kerja sama Willy. Kenapa kamu tega lakukan itu? Maaf Pak Willy, Bu Gina, nggak mungkin. Nggak mungkin saya mau mencelakai Saskia. Itu nggak mungkin. Bohong. Om tadi ke kamar aku mau coba aku kan dalam tidur aku. Untung aja di kasur aku itu cuma ada guling. Dan Om pukul guling itu pakai gusi. Untung aja Pak, aku ada di kamar mandi tadi. Aku tahu alasan kenapa Om Iqbal Kalau sampai Saskia bilang soal perselingkuhan aku dengan Iqbal, bisa tamat riwayatku. Saskia, kenapa mah?
Mama mau ngebelain Om Iqbal karena Mama takut. Saskia, kamu dengar Mama dulu bisa? Om Iqbal sudah lama kenal sama kamu dan kamu juga kenal sama keluarganya Om Iqbal. Nggak mungkin dia mau mencelakakan kamu, Saskia. Iya Pak Willy, Bu Gina. Sangat nggak masuk akal kalau saya ingin Saskia. Apalagi kan ini belum jelas di antara mereka berdua siapa yang Saskia asli. Terus kenapa kamu harus masuk ke kamarnya Saskia? Iya Iqbal, kenapa? Gawat nih. Kalau sampai Om Iqbal kenapa-napa, aku bisa kena imbasnya juga. Bisa-bisa aku nggak dapet duit yang udah dijanjiin sama Om Iqbal. Dari awal, saya udah curiga. Makanya saya masuk ke kamarnya dia. Bisa aja kan, dia ini ngaku-ngaku. Karena kita semua nggak tahu wajah aslinya dia ini seperti apa. Saya masuk ke kamarnya itu ingin memastikan dia benar-benar Saskia atau bukan. Permisi semuanya, selamat pagi. Dokter, pagi. Maaf, sepertinya kedatangan saya bukan pada waktu yang tepat ya. Ya sudah diteruskan, saya tunggu di depan ya. Tunggu dokter. Lebih baik dokter sekarang juga membuka verban ini. Saya rasa sudah saatnya kita mengakhiri ketidakjelasan ini. Iya dokter. Dokter boleh langsung memeriksa Saskia. Buka verbannya. Biar kita semua bisa lihat secara langsung siapa Saskia yang asli, dok. Saskia, saya mau periksa bekas luka kamu dulu ya. Nanti kalau kondisinya memang sudah betul-betul sembuh, akan langsung saya buka perbannya. Kamu siap kan? Dira! Dira, kamu mau berangkat kerja kan? Aku anterin kamu ya. Dira, kok kamu malah bengong? Udah aku anter yuk. Nggak usah Jun, aku pergi sendiri aja ya. Deket kok dari sini. Dira, Dir. Dira, kamu yakin nggak mau ikut sama aku? Yakin Jun, aku udah biasa sendiri kok. Ya, lagi udah deket kok kafenya. Ya tapi kan kalau naik mobil lebih cepat daripada jalan kaki. Nggak usah Jun, aku sendiri aja nggak apa-apa. Dira, udah aku anterin aja ya. Nggak usah. Dira, Dira, Dir. Jutek banget sih tuh cewek. Ya udah deh. Bang, maaf saya nggak sengaja. Saya kan udah minta maaf, Bang. Maaf lo, gue terima. Tapi gue pengen kenalan sama lo. Siapa nama lo cantik? Dira. Haha, emang enak. Gue suka cewek berani kayak lo. Lo pikir gue takut sama lo? Hah? Hajar bro. Lepas! Lepasin! Tolong! Kalau berani lawan gue. Wah! Wah! Dira! Lepas! Ikut gue. Nggak! Hei! Lepasin!
Ira. Juna. Saskia, luka di wajahmu sudah sembuh. Sekarang perbannya saya buka ya. Mudah-mudahan muka Saskia hancur dan gak bisa dikenalin lagi. Kalau sampai mukanya masih sama seperti Saskia dulu, hancur udah hidup aku. Aku harus siapin rencana pamungkas. Kalau sampai muka Saskia masih sama, aku akan langsung kabur. Percuma aku di sini kalau rahasia aku dengan Elisa terbongkar di hadapan Pak Willy. Semoga muka dia beneran rusak. Jadi aku bisa dapetin semua uang yang dijanjiin Om Iqbal. Aku yakin ini Saskia. Tapi kenapa dia sangat mirip dengan Saskia? Kebenaran sebentar lagi akan terungkap.